Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat pernyataan masih bersama Miss Julid dengan khasnya sentilan-sentilan keras dan kritikan-kritikan keras terhadap pemerintahan. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Budiari ini kan hari ini kan Inilah dia Miss diperiksa Julid sama ya, saudara-saudara, Bareskrim. dengan khasnya kritikan-kritikan keras dan sentilan-sentilan keras Apakah terhadap pemeriksaannya pemerintahan. seorang Seperti Budiari video yang ini dapat cuma kita omong-omong? saksikan di samping ini. Karena Budiari satu manajemen sama Lestio Sigit. Kalau Lestio Sigit udah dipecat dari Kapolri, mungkin saya akan percaya di situ bahwa seorang Budiari diperiksa nanti akan jadi tersangka. Ya kan? Tapi kalau kalau masih Lestio Sigit masih bercokol di situ, saya tidak percaya 100% bahwa seorang Budiari diperiksa habis itu jadi tersangka. Impossible. Satu manajemen kok masa mau dicokot, nggak mungkin, pasti akan dilindungin. Kalau Budiari ditangkap, ya kan, otomatis kan ngoceh tuh. Uang perjudolan tuh larinya kemana, ini kemana, ya kan? Kenapa seorang Budiari pernah ngomong, kalau 02 hilang, kalah dalam pilpres, semuanya masuk penjara. Karena paham di situ kan? Makanya kalau sampai Budiari ini yakin Budiari ini akan dijadiin tersangka. Pasti Lestio Sigit langsung di depan jedak untuk menjadi tameng. Jangan sampai nih teman saya ini dijadiin tersangka. Mana mungkin, Bareskrim kan anak buahnya Lestio Sigit. Iya, itulah dia pernyataan dari Miss Julid. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita membahas yang sangat penting juga, saudara-saudara, di mana Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak, mengatakan Budiari Setiadi diperiksa di Bareskrim Polri pada Kamis siang. Itu tanggal 19 Desember 2024 ya. Nah, terkait dugaan tindak pidana korupsi, saudara-saudara, penyidik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, kata Ade Safri Simanjuntak melalui pesan WhatsApp pada Kamis 19 Desember 2024. Nah, lalu Ade mengatakan, saudara-saudara, pemeriksaan Budiari bukan terkait dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo itu diperiksa soal dugaan korupsi ya, di mana Budiari masih berstatus sebagai saksi. Yang dimaksud Budi sebagai saksi ya, kata Ade. Lalu Ade tidak menyebutkan, saudara-saudara, tidak menyebutkan lebih lanjut tindak pidana korupsi apa yang dimaksud. Ia hanya menjelaskan ya, dugaan korupsi ini muncul saat kepolisian mendalami kasus judi online Komdigi. Dalam perkembangannya, kata beliau, terdapat dugaan tindak pidana korupsi. Iya. Saat itu Menteri Kominfo dijabat oleh Budiari. Pengembangan dari penanganan perkara judi online yang menyelesaikan penyidikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, kata beliau itu saat ditanya perkara yang dimaksud ya. Lalu Bareskrim Polri memeriksa Menteri Koperasi Budiari Setiadi pada Kamis 19 Desember 2024, di mana Budiari tiba di Bareskrim sekitar pukul 10.00 WIB. Dan sebelumnya diduga ada pemeriksaan terkait kasus judi online yang melibatkan anak buahnya saat memimpin Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo ya. Iya.
Lalu Polda Metro Jaya pun menetapkan 24 tersangka pengamanan situs judi online. 9 diantaranya merupakan pegawai Komdiji yang saat itu bernama Kominfo. Kasus ini mendapat sorotan karena para tersangka yang sebagian pegawai Komdiji bertugas memblokir laman judi online agar tidak bisa diakses oleh masyarakat di Indonesia. Alih-alih menutup, mereka justru menjaganya dan meminta bayaran dari pemilik situs. Wow. Justru meminta pembayaran kepada pemilik situs ya, bukan malah melaksanakan tugas yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh pemerintah, yaitu memblokir ya, malah minta setoran kepada pemilik situs tersebut. Jadi mereka ini bertugas untuk memblokir situs-situs judi online. Mereka diberikan akses untuk melihat website-website judi online dan memblokirnya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Adiari Syamindriyadi di Bekasi, Jumat 1 November 2024. Para tersangka mengaku memblokir laman judi online setiap 2 minggu sekali apabila dalam 2 minggu pemilik laman tidak menyetor uang kepada Adi Kismanto, maka lamannya akan diblokir. Komplotan ini menetapkan tarif 8,5 juta per situs sebagai jasa pengamanan agar tidak diblokir. 8,5 juta ya. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita sudah mendengarkan juga pernyataan dari Miss Julid. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kita juga membahas di mana tentang bukan judi online, Budi Ari diperiksa Bareskrim soal dugaan tindak pidana korupsi di Komdiji. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.